up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ul Asmi. Saya Fahmi. Dan saya Citra Demuspita. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS Pancasila dari kelompok 5. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pluralisme dalam perspektif Pancasila. Saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan sedikit tentang pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Contoh pluralisme di Indonesia sendiri, yang pertama pluralisme agama. Masyarakat Indonesia memeluk dan menghayati beragam agama dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, pluralisme budaya. Secara umum, budaya bisa diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Kemudian, yang ketiga yaitu pluralisme suku bangsa. Dalam konteks Indonesia, beberapa pandangan Alwi Shihab tahun 1998 tentang pluralisme tampaknya perlu dipertimbangkan. Pertama, konsep pluralisme tidak sama dengan relativisme. Relativisme berasumsi bahwa kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup dan kerangka berpikir seseorang atau masyarakat. A few moments later. Sehingga aliran ini tidak mengenal kebenaran secara universal. Kedua, pluralisme bukanlah sinkretisme, yakni menggabung-gabungkan berbagai ajaran dengan mengambil sisi tertentu sehingga muncul menjadi agama baru. Ketiga, pluralisme tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, tetapi mengandung pengertian keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Terima kasih. A few moments later. Dikarenakan persoalan perbedaan agama, setiap pemeluk agama diberikan kebebasan yang luas untuk menjalankan ajaran agamanya sejauh tidak menabrak batas keyakinan agama lain maupun hukum yang berlaku. Pada akhirnya, sikap toleransi dan kerjasama antar pemeluk agama diharapkan menciptakan kondisi masyarakat yang damai. Bingkai Persatuan Indonesia, sila ketiga, tanpa ada persoalan bangsa. Ini tidak mungkin. Seluruh manusia Indonesia yang berkiprah dalam sektor apapun, baik dalam dunia pendidikan, agama, sosial, dan hukum, politik, dan lain-lain, harus menjadi bagian dari kesatuan bangsa ini. Dalam sudut pandangan ini, pluralisme dapat A few moments later. Dalam sudut ini, pandang ini, pluralisme dapat dibangun dalam perspektif nasionalisme, bahwa perbedaan apapun di antara bangsa Indonesia akan dipersatukan oleh kenyataan sejarah, sosial, budaya, dan politik, bahwa kita adalah sama-sama orang Indonesia. A few moments later. Untuk membangun pluralisme yang demikian perlu dua kekuatan pendukung, yaitu pertama, hard power, pendekatan struktural, dalam arti bahwa pemerintah sebagai lembaga formal yang memiliki peraturan dan aparat harus berada pada posisi yang netral dan dapat bertindak tegas terhadap setiap perbuatan yang melanggar peraturan dan hak asasi manusia. Tindakan pembunuhan, perusakan rumah ibadah, dan lain-lain dari suatu kelompok agama terhadap kelompok agama tertentu harus dilihat secara objektif sebagai tindakan kriminal yang harus diproses secara hukum. A few moments later. Kedua, soft power, yaitu pendekatan kultural melalui jalur pendidikan dan dialog. Mengapa pluralisme penting dalam kehidupan bangsa? Dalam kehidupan masyarakat yang pluralis, kelompok yang berbeda saling bertoleransi dan hidup berdampingan satu sama lain tanpa menimbulkan konflik besar.
Selain itu, kelompok minoritas juga didorong dan didukung untuk mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. A few moments later.